Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung pada kesempatan ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi pendidikan. Perkenalkan, saya Rini Kurnianti dari SMP Negeri 2 Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Dan saya Tika Wartika dari SMA Negeri 1 Dayakolot. Dan saya Yuni Windarahayu dari SDN Kota Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siklus 1 kali ini saya sebagai observer, kemudian ada Bu Rini sebagai coach dan Bu Yuni sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya Bu Rini. Sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan disampaikan. Boleh kan ya? Ya boleh dong Bu. Oke, sip ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Jadi pada hari ini kan coaching kita ini adalah coach dan coach yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan misi coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, kompetensinya mungkin yang akan saya kembangkan yaitu prevent, kehadiran penuh Ibu ya, dan pertanyaan berbobot mungkin Bu. Oke, sih bagus ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Lebih ke pertanyaan berbobot sih Bu, kalau menurut begitu. saya ya. Sip ya, bagus ya. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu selama proses coaching nanti ke depan? Indikator keberhasilan menurut saya ketika dalam proses coaching itu adanya kemitraan, adanya penggalian potensi dan ide-ide sehingga coach yang berkomunikasi dengan saya bisa menemukan solusi yang terbaik bagi beliau. Siap, baik demikian ya Bu ya. Para observasi kali ini silakan Ibu melakukan coaching kepada coach. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Wassalamualaikum Bu Rini. Salam. Assalamualaikum Bu Yuni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rini. Alhamdulillah baik. Masih semangat nih? Semangat Bu Rini. Iya. Bagaimana dengan Bu Rini kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat selalu ya Bu ya. Amin. Iya. Amin. Pada kesempatan ini kan kita mau melakukan coaching nih, kita Oh, diskusi iya, Bu. ya. Iya. Kita diskusi, kita mencari solusi dari permasalahan yang kita punya. Nah, sekarang nih, apa nih yang akan kita bicarakan nih? Oh iya Bu, begini Bu, terima kasih nih atas waktunya Bu Rini ya. Saya ini memiliki satu hal yang penting Bu yang ingin disampaikan pada Bu Rini. Gimana tuh? Ini Bu terkait pembelajaran di sekolah Bu ya. Terutama ini berkaitan sekali dengan guru-guru ya. Guru-guru di sekolah saya, tempat saya bekerja ini pada pembelajaran di kelasnya masih menggunakan cara konvensional Bu. Jadi mereka itu masih menggunakan metode ceramah. Mereka sulit sekali untuk mengikuti perkembangan teknologi ya, padahal kita tahu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini banyak sekali metode-metode atau model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan sebagai guru ya, sehingga bisa membuat proses pembelajaran lebih interaktif, kemudian lebih berpihak pada murid begitu. Tapi yang saya lihat ini di tempat kerja saya, mereka agak enggan atau sulit untuk mau merubah iya, kebiasaan pembelajaran mereka begitu. Oh, jadi masih dominan melakukan metode tradisional ya Bu Iya, ya. betul Bu. Oh, Jadi seperti itu. saya lihat anak-anak juga terlihat sedikit bosan begitu Bu. Jadi kurang motivasi untuk mereka lebih interaktif di kelas. Anak-anak juga terlihat kurang dalam perkembangan positifnya begitu. Terus yang memang yang Ibu inginkan nih seperti apa? Saya itu sebetulnya
dalam teknologi yang sudah maju sekarang ini ya Bu, saya beserta rekan-rekan semuanya yang ada di tempat kerja saya bisa mengadopsi, bisa menggunakan teknologi yang lebih canggih begitu pada pembelajaran, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung secara lebih baik lagi, anak-anak bisa lebih termotivasi dan mereka hasil belajarnya lebih meningkat begitu. Saya ingin mereka mulai menggunakan atau melek teknologi gitu ya Bu ya, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sudah modern seperti Quizzes gitu ya Bu ya. Sekarang betul. sedang booming ya Bu ya. Oh, iya. Nah, saya agak sedikit greget begitu mengajak mereka, agak sulit begitu Bu. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti itu nih, setelah dianalisis sama Ibu, kira-kira penyebabnya apa nih? Beliau-beliau belum bisa update dengan teknologi ya istilahnya ya. Betul. Iya. Nah, kira-kira penyebabnya apa nih? Yang saya lihat mungkin mereka gagap teknologi mungkin ya Bu ya, mungkin sebetulnya mau begitu, hanya mereka itu malas mencoba begitu ya Bu ya, mungkin entah malu atau mungkin ya kurang bersemangat untuk memperdalam tekniknya begitu ya Bu ya. Padahal kalau misalnya kita bisa kolaborasi, bisa terbuka begitu ya dengan permasalahan proses pembelajaran di kelas, sehingga inginnya sesuai dengan perkembangan zaman bisa begitu Bu ya. Tapi sepertinya belum ke sana begitu Bu. Gitu ya. Memang kalau menurut Ibu kondisi ideal yang bagusnya seperti apa nih? Nah, menurut saya idealnya sih mereka ini ya sebagai guru begitu ya, sebagai pendidik mengikuti juga perkembangan zaman begitu ya Bu ya, seperti yang sudah kita tahu bahwa pembelajaran itu pun guru maupun anak-anaknya harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita bisa mengimbangi kecepatan teknologi ini begitu. Saya idealnya mereka, bagi rekan guru saya, ingin up to date lah di dalam mereka melakukan pembelajaran, memimpin pembelajaran di kelas, memakai metode yang menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih canggih juga, lebih mungkin saya kira anak-anak juga dengan teknologi modern ini mereka menginginkan sebuah pembelajaran yang lebih interaktif, sebuah metode pembelajaran yang menarik, menyenangkan bagi mereka. Nah, jadi nanti bisa memenuhi apa yang murid inginkan dan apa yang murid butuhkan gitu untuk perkembangan mereka. Iya. Gitu, Bu. Jadi lebih ke digitalisasi mungkin ya. Iya, begitu Bu ya. Mau nggak mau kan kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Anak-anak teknologinya atau pengetahuan teknologinya sudah luas, sudah maju, bahkan mungkin lebih cepat dari kita ya Bu ya. Tapi kita monoton pada cara-cara yang konvensional mungkin tidak selaras begitu ya Bu ya. Kalau kondisi menurut Ibu nih, skala kondisi anak, guru-guru yang Ibu maksud itu kondisi mengenai teknologi ini menurut Ibu dari angka 1 sampai 10 itu berapa nih? Kalau menurut saya, maaf Bu ya, mungkin di sini ada banyak generasi, terutama masih banyak generasi senior yang ya bisa dihitung agak ketinggalan mungkin ya. Kalau saya bilang itu level 5 ya Bu ya. Level 5 sekarang itu ya. Terus ada ide-ide nggak langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini nih? Kalau yang saya pernah coba perhatikan, saya pernah amati Bu, mungkin melihat kondisi seperti ini, saya kepikiran untuk melakukan mentoring begitu Bu ya. Mentoring ke rekan sejawat. Jadi saya rasa itu lebih efektif begitu ya. Tetapi ini memang belum saya lakukan Bu, saya masih tahap pengamatan. Kalau saya belum begitu yakin juga. Kalau yang sudah dilakukan nih, kira-kira sudah ada belum yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan, oke. Karena melihat peluang tadi, saya pernah melakukan pada salah satu guru dan dengan secara personal begitu, mereka tertarik sebetulnya, ingin mencoba juga bisa. Bagaimana? Cuman belum berani memulai. Belum berani memulai. Mereka motivasinya masih agak kurang begitu Bu ya. Jadi saya menarik kesimpulan, ya mungkin dengan cara mentoring mungkin saya bisa berkolaborasi, kemudian mengajak mereka untuk mari menjadi guru yang lebih melek teknologi gitu Bu. Ya. Selain metode mentoring nih, kira-kira ada nggak ide-ide lain nih bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oke.
Oke, iya Bu, saya pernah kepikiran juga, tapi mungkin ini agak kurang efektif kalau menurut saya, kalau misalnya harus ini Bu, misalnya pelatihan atau workshop gitu ya Bu ya. Karena menurut saya itu memerlukan waktu yang agak panjang dan proses yang agak lama. Oh, seperti itu ya. Nah, menurut Ibu kondisi idealnya seperti apa? Nah, dan skala kondisinya seperti apa nih? Kalau idealnya dari angka 1 sampai 10. Oke, kalau misalnya bisa di-upgrade nih dengan adanya mentoring Iya. tadi, saya pikir bisa naik ke level 7 lah. Bu. Level 7. Iya, kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya butuh energi Betul. lebih banyak, betul Iya, ya. betul. Ya, tapi kita terus berusaha Iya, ya. betul, Bu, mudah-mudahan. iya. Nah, dari serangkaian yang sudah dilakukan nih ya, dalam rangka menyelesaikan masalah-masalahnya, ada rencana lain tidak? Rencana lainnya saya ingin ini juga Bu, berkolaborasi dengan kepala sekolah juga sebagai pimpinan di sini, untuk memastikan langkah saya bagaimana mengajak teman-teman atau memberikan imbas pada teman-teman supaya bisa ini ya mengikuti perkembangan zaman. Satu tadi dengan melakukan mentoring, yang kedua dengan workshop atau pelatihan sebagai penguatannya begitu. Kolaborasi komunikasi Nah, mungkin ya iya, Bu ya, betul. seperti Iya. itu. Nah, kira-kira nih untuk kedepannya ada rencana aksi apa nih? Kedepannya saya akan coba mulai ini kalau sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah dan kemudian dipersilahkan, kemudian saya akan mulai melakukan mentoring dengan teman-teman sejawat yang lebih dekat dulu, kemudian bisa juga saya melakukannya agak ruang lingkup yang agak besar ya, dengan melalui komunitas belajar, mungkin saya bisa berbagi praktik di situ. Kemudian untuk langkah yang lebih panjangnya lagi yaitu tadi workshop Bu, saya ingin juga melakukannya walaupun ada proses yang agak lama tetapi bisa membantu mentoring tadi. Iya. Luar biasa, ide-idenya keren sekali Ibu. Insya Allah Bu, Mudah-mudahan ya iya. semua rencana kita, hasil diskusi kita menjadi titik awal perubahan untuk kedepannya ya Bu ya. Iya, baik Bu. Nah, setelah kita coaching ini nih, apa yang Ibu rasakan nih? Alhamdulillah Bu, dan ternyata apa yang saya bayangkan dan keraguan itu setelah berdiskusi dengan Ibu, saya merasa lebih yakin dengan ide yang sudah coba saya pikirkan untuk mengatasi permasalahan ini. Terima kasih ya Bu Rini ya, sama-sama, sudah memberikan Ibu. penguatan nih kepada saya. Iya, mungkin sekian ya Bu ya coaching kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, Mudah-mudahan Bu. terrealisasi Iya. dan permasalahan yang kita hadapi dapat terselesaikan Amin. dengan ide-ide luar biasa yang Amin. tadi Ibu ungkapkan ya. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Setelah barusan Bu Rini mengadakan coaching bersama Ibu Yuni, kita ketemu lagi. Oke nih, setelah tadi Bu Rini sudah melakukan coaching dengan Bu Yuni, ada yang mau saya tanyakan ya. Nah, yang pertama itu pada saat melakukan coaching, indikator apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya pada proses coaching tadi berusaha untuk menerapkan langkah-langkah alur tirta Bu. Jadi membuka komunikasi terbuka dengan coachingnya, dengan menanyakan tujuan dari kita melakukan coaching saat ini, identifikasi masalah yang beliau hadapi, terus menanyakan juga rencana-rencana dan ide-ide gagasan baru yang beliau punya Bu. Dan akhirnya saya menanyakan kembali adalah tindak lanjut actionnya seperti apa, tanggung jawab yang akan beliau laksanakan nanti. Oke, setelah dari apa yang tadi Bu Rini catat, kemudian Bu Rini pelajari dan Bu Rini pahami, jadi hasil observasinya tentunya ada penilaian, ada asumsi, ada fokus yang ingin dikembangkan. Kira-kira nih apa sih fokus yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu kembangkan? Untuk proses coaching selanjutnya mungkin ada yang ingin saya kembangkan adalah dalam mengutarakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach Ibu.
dan menghadirkan apa daya kreativitas. Nah itu mungkin Bu yang kedepannya ingin saya kembangkan. Jadi fokus areanya pada mana nih Iya. kira-kira? Pada pengembangan ini apa pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu untuk merangsang daya kreativitas iya, itu. sip, bagus ya. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Rini bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi, tentunya mungkin dengan beberapa guru lainnya ke depannya. Semoga memberikan manfaat bagi kita Amin. semua Terima atas kasih, apa yang Bu. sudah Bu Rini capai pada hari ini ya. Nanti ketemu lagi di coaching-coaching berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Yuni, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Rini. Gimana Selamat kabarnya siang. hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Bagaimana dengan Bu Rini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Ya, Bu Yuni ya, pada kesempatan ini kita melaksanakan proses diskusi praobservasi ya. Oh iya baik Bu. Iya. Nah mungkin sebelumnya saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian nih Bu ya. Oh iya Bu, Nah, ada baik. beberapa hal yang akan dinilai ketika Ibu melaksanakan coaching dengan teman sejawatnya ya. Iya, baik Bu. Nah, di sini nanti saya sebagai observer akan menilai bagaimana Ibu melaksanakan kompetensi ini, penerapan kompetensi sebagai coaching, di mana ada penerapan alur tirta dan rasa ya Bu Oh, ya. iya, benar, Nah, betul Bu. seperti itu. Nanti saya akan menilai dan melihat proses itu yang terjadi Iya, pada siap, Bu. saat coaching seperti itu. Nah, sebelumnya nih saya mau bertanya, kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Oke baik Bu, terkait coaching yang akan saya Mhm. lakukan, ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam coaching ini, mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian kesadaran penuh ya dengan apa namanya present ketika coaching itu saya betul-betul ada untuk memberikan solusi bagi coaching saya. Kemudian saya juga ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menstimulus coaching saya sehingga bisa apa namanya coaching ini menggali potensi coaching ini sehingga bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan untuk apa namanya solusi pada permasalahan. Nah, luar biasa. Nah, dari sekian kompetensi yang barusan Ibu ungkapkan, coba ada nggak kompetensi yang lebih spesifik nih yang Iya. ingin nanti digali ini? Oke, betul Bu Rini. Semuanya memang ingin saya kembangkan, tapi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan saya untuk menstimulus dan menggali potensi coaching ini ya Bu ya, sehingga rekan sejawat atau rekan guru yang memiliki permasalahan ini bisa menemukan solusi sendiri gitu. Tanpa saya seperti memberikan saran atau mengajari, menggurui, tapi mereka bisa menggali potensi sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, indikator ketercapaiannya apa nih kira-kira nih? Dari tujuan tadi yang ingin dikembangkan oleh Oke, indikatornya ini coach saya atau yang apa namanya minta solusi saya atau ya saya akan melihat coach saya ini bisa menemukan ide-ide ya untuk apa namanya mencoba mengatasi masalah yang mereka punya gitu ya Bu ya. Jadi ketika mereka apa namanya terstimulus dengan pertanyaan saya, mereka mengeluarkan ide yang sesuai begitu ya Bu ya, sesuai dengan yang seharusnya. wah, iya luar biasa. Ya, mungkin sekian dulu ya diskusi kita untuk praobservasi ini. Mudah-mudahan Iya, apa yang Ibu ungkapkan targetannya tercapai ya. Iya, baik Nanti Bu. kita ketemu lagi untuk mendiskusikan hasil dari Siap, coaching. Iya, Bu. terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu sore ini? Baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Iya Bu. Bagaimana nih? Ada kabarnya? Ibu punya permasalahan ya? Iya Iya,
cukup sibuk ya Bu Tika ya. Oke. Lalu apa nih inti permasalahannya Bu? Iya Bu, itu mungkin saya saat ini belum bisa membagi waktu ya Bu ya. Dengan adanya pekerjaan tambahan kan tentunya ada waktu yang harus disiapkan. Belum lagi gini Bu, kan kita tuh ya sebagai sebagai pegawai di sekolah kan ada beberapa aplikasi yang harus saya kerjakan juga Bu. Jadi iya, selain tugas mengajar pun ada tugas tambahan lain di sekolah, terus ditambah lagi beban-beban pekerjaan seperti itu Bu, yang pengisian aplikasi-aplikasi yang berasal dari pemerintah itu yang harus kita kerjakan setiap hari. Wah, saya bisa membayangkan ya Bu ya. Sibuk sekali Bu Tika, luar biasa. Ya begitulah Ibu. Terima kasih sudah mau terbuka ya Bu ya. Baik, saya bisa cukup memahami ya keadaan Ibu sekarang. Nah, lalu setelah percakapan kita ini apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Tentunya Bu, saya ingin bisa membagi waktu saya dengan baik ya Bu ya. Jadi pekerjaan saya sebagai guru di kelas dengan berbagai tuntutan administrasi saya bisa mengerjakannya. Kemudian ketika saya harus mengerjakan pengisian aplikasi-aplikasi kepegawaian saya bisa terlaksana. Kemudian tugas-tugas saya tambahan sebagai bagian dari tim juga saya bisa melaksanakan dengan baik dengan penuh tanggung jawab. Wah, ya semua bisa dilaksanakan dengan baik ya. Maunya gitu seperti ya. itu Bu, itu harapan saya. Nah, kira-kira yang menjadi masalah Ibu nih, kendala apa sampai Ibu merasa ingin menjadi seperti itu? Sekarang mungkin ada kendala Ibu ya. Apa begitu yang pernah Ibu lakukan gitu coba untuk menghadapi masalah ini? Oke, jadi Bu, yang sudah saya lakukan saat ini, jadi saya membuat tiga planner ya Bu ya. Hari ini saya harus mengerjakan apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi akhirnya saya membuat jurnal harian. Jadi Seperti diary ya. ya seperti itu Bu. Contoh misalkan kalau hari Senin itu ada beberapa yang harus saya share ke anak-anak, saya tulis Bu gitu. Kemudian juga untuk hari Selasa dan hari berikutnya ada catatan yang harus saya kerjakan, termasuk juga dari pengadministrasian dan tugas-tugas saya sebagai bagian dari tim manajemen itu. Jadi Ibu sudah membuat langkah-langkah kecil ya Ya, sebetulnya, betul. tapi mungkin belum optimal mungkin ya Bu ya. Betul. Ada kadang pekerjaan itu terkadang saya bawa ke rumah gitu, karena memang tidak terselesaikan di sekolah. Iya. Nah, kalau Ibu perhatikan dan amati nih, kira-kira apa yang menjadi penyebab utamanya Bu? Ya itu tadi kan Bu, beban pekerjaan yang Beban menumpuk ya pekerjaan Bu ya. menumpuk. Akan Oke, mengganggu. Oke. Kondisi ideal apa sebetulnya yang ingin Ibu dapatkan ya setelah mendapatkan solusi? Maunya saya sih ya Bu ya, nanti ketika saya sudah membuat tadi perencanaan itu, saya bekerja sesuai target saya. Hari ini saya mengerjakan apa, kemudian besok apa. Jadi saya tidak membawa pekerjaan ke rumah gitu. Maunya saya seperti itu. Tapi memang saat ini saya belum bisa melakukan hal itu secara optimal. Kerjaan sekolah jadi sekolah gitu ya Bu Ya, maunya seperti itu. Nah, kalau sekarang ini pada skala berapa begitu Bu kira-kira? Kayaknya 7 mendekati 8 deh Bu, 7 belum mendekati sempurna sih memang. sempurna. Ya, masih di angka 7 lah. Oke, kalau ada langkah lain nggak Bu setelah yang tadi Ibu coba lakukan di awal nih, untuk langkah lain Ya, untuk ya. alternatif lain? Ada beberapa bagian yang saya bagi dengan teman saya gitu di tim. Jadi ketika saya belum bisa melaksanakan itu ada rekan saya yang bisa Kolaborasi gitu membantu. ya, Ya Bu ya? betul, ada kolaborasi. Oke, kira-kira nih kalau misalnya metode tadi alternatif, metode yang lainnya sudah Ibu lakukan, pada skala berapa yang kira-kira akan Ibu targetkan ya? Ya, satu tingkat lebih tinggi pula. Saya harapkan seperti itu saja dulu untuk saat ini. Jadi kalau tadi 7 saya maunya naik udah levelnya ada di 8. Oke, baik, menurut saya tadi langkah-langkah yang sudah Ibu coba ini cukup baik ya Bu ya, bagus. Jadi memang kadang-kadang kita harus sharing ya, Betul. karena kita ada di sekolah atau sebuah organisasi itu merupakan sebuah tim ya Bu ya, jadi kolaborasi. Jadi itu Bu Tika bagus sekali kalau menurut saya. Nah, kedepannya nih, jadi bagaimana untuk merealisasikannya Bu? Nah, kedepannya insya Allah akan saya buat cerita tadi Bu. Saya buat mana skala prioritas yang lebih baik ya Bu ya. Ketika ada deadline yang harus saya kerjakan, maka itu yang saya dahulukan
sekali Bu Tika ya. Lalu supaya tetap konsisten begitu ya Bu ya, apa langkah yang akan Ibu lakukan ketika kemudian pada akhirnya dengan metode yang Ibu lakukan itu ternyata berhasil gitu ya, supaya tidak kembali lagi ke titik awal gitu. Kayaknya ya tadi Bu, komitmen ya Bu ya, Komitmen. ada komitmen di sana tentunya, jadi saya harus berkomitmen dengan apa yang sudah saya embankan, tanggung jawabnya saya seperti apa gitu, akhirnya kembali ke komitmen. Oke, baik. Mungkin ada dukungan lain begitu Bu ya, yang Ibu butuhkan. Tentu Bu, tentu Iya. dukungan teman-teman sejauh itu sangat saya butuhkan. Kolaborasi Betul, ya. tadi itu kemudian juga dukungan dari atasan saya itu sangat membantu. Jadi dibutuhkan kolaborasi, koordinasi yang baik dengan rekan sejawat itu sangat saya butuhkan. Baik, iya Bu Tika, ide pemecahan masalah Bu Tika sudah sangat bagus menurut saya ya Bu ya. Nanti silahkan dicoba di prakteknya diterapkan, semoga menjadi solusi yang baik ya Bu ya bagi permasalahan ini. Iya, nanti saya coba saya laksanakan di minggu ini ya Bu ya. Iya. Saya akan coba melaksanakan di minggu ini. Saya juga nanti akan berbicara dengan yang lain mengenai solusi yang sudah saya dapatkan. Oke, bagus Bu, lebih cepat lebih baik Oh begitu iya, ya. terima kasih. Iya. Gimana sekarang perasaannya Bu? Lebih lega ya Bu Lebih ya. lega, alhamdulillah. Lebih tenang Iya. gitu, akhirnya saya bisa mencari solusi dan apa yang sudah saya dapatkan hari ini nanti akan saya terapkan di esok hari. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Tika ya. Amin, Iya, amin. semangat terus. Semangat Iya, Ibu. terima kasih ya Bu Tika. Sama-sama. Sampai jumpa lagi Iya. Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rini, kita ketemu lagi Iya, ya. Bu Rini ya. Bagaimana Gimana nih? nih kabarnya sekarang nih? Alhamdulillah tetap baik Bu. Wah, Iya, luar semoga Ibu juga biasa. sehat terus ya. Amin, terima kasih. Oke. Ini ya Bu ya, Ibu sudah melakukan coaching ya, Betul Bu. proses coaching. Alhamdulillah. sudah selesai. Alhamdulillah lancar ya Bu ya semuanya Iya. ya. Nah, mungkin pada proses sekarang kita akan mendiskusikan nih hasil dari observasi ya. Oh iya Bu. Pasca Baik. observasi, supervisi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih. Jadi selama coaching apa yang sudah dilakukan nih? Alhamdulillah ya Bu ya, coaching sudah saya lakukan. Tadi alhamdulillah coaching pada akhirnya bisa mengatasi, bisa mendapatkan ide gagasan atas permasalahan yang dia hadapi sendiri begitu ya Bu ya, dengan beberapa stimulus pertanyaan dari saya. Saya berarti kan tadi sudah memenuhi apa yang menjadi kriteria saya pada coaching ini begitu ya Bu ya. Alhamdulillah coaching sudah bisa menemukan ide permasalahan, untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, jadi targetannya semuanya tercapai nih tadi Tercapai, ya. Bu. Alhamdulillah. Nih dari hasil pengamatan saya nih Bu ya, Ibu sungguh luar biasa ya. Oh iya Bu Sudah ya. menerapkan kompetensi coaching ya, sudah menerapkan alur-alur tirta dan rasa ya. Jadi targetan yang Ibu utarakan sebelumnya itu alhamdulillah tercapai semua ya Bu ya. Mendengarkan Alhamdulillah. aktif sudah, pertanyaan berbobotnya sudah ya, kehadirannya penuh begitu luar biasa Bu ya. Terima kasih Bu. Nah ini itu adalah hasil yang saya amati ya Bu. Terima kasih, luar biasa ya. Nah Iya, Bu. selanjutnya nih setelah melakukan coaching ini ada nggak ide-ide hal-hal yang ingin dikembangkan kembali? Baik Bu, saya selama coaching pada akhirnya kemudian merasa ada hal lain yang harus saya kembangkan lagi ya, terutama saya harus lebih fokus di sini bisa mengenali, bisa mengidentifikasi yang menjadi inti permasalahan dari coaching saya. Kemudian saya juga intinya dengan demikian saya harus melakukan present yang benar-benar bagus gitu ya Bu ya, sehingga saya bisa menyelami permasalahannya dan juga pada akhirnya bisa menstimulus coach ini atau yang bermasalah ini menemukan ide pemecahan masalah. Wah, luar biasa ya, mudah-mudahan harapan-harapan kedepannya bisa segera tercapai ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang kita diskusi ya pada pasca observasi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Amin ya. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Yuni. Assalamualaikum Terima kasih juga.
Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Ibu. Oke, apa kabar Bu Tika? Alhamdulillah. Ibu Oke, bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar sore ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya? Ya betul Bu, insya Allah saya akan melakukan coaching bersama rekan Bu. Oke, Bu Tika. Nah, pada coaching Ibu nih saya akan berperan sebagai observer ya Bu ya. Di sini saya akan menilai kemudian mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah nanti ketika proses coaching ini Ibu sudah mengembangkan kompetensi inti dan prinsip coaching yang sudah Ibu pelajari. Misalnya di dalam kompetensi ini ada present, kemudian ada mendengar aktif, atau misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot ya, dan prinsip coaching yang Ibu harus laksanakan pada proses coaching ini. Oke, siap Ibu. Sebelumnya saya akan bertanya beberapa hal Bu Oh, ya. mangga silakan Oke, Ibu. silakan. Ya Bu, pertama nih, dalam coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ya? Oke Bu, dalam coaching kali ini saya akan mengembangkan beberapa kompetensi, yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, presence, kemudian juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya, bagus ya Bu ya, banyak sekali ini yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Nah, di antara yang tiga ini yang lebih spesifik apa nih yang akan betul-betul Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Oke, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif. Jadi kalau mendengarkan aktif kan saya pikir saya akan menjadi lebih fokus kehadiran, maka kehadiran presence saya itu full ya Bu, maksimal. Itu yang saya harapkan. Ini ya Bu. Nah, bagus sekali ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching. Memang kita sebagai coach harus bisa present di situ ya. Present di sini artinya kita hadir penuh begitu, sehingga bisa menstimulus mereka untuk menemukan ide pemecahan masalah. Siap, Ibu. Nah, kira-kira nih mengenai ya apa yang ingin Ibu capai dalam proses itu ya, indikator pencapaiannya apa nih? Oke Bu, saya akan memaksimalkan indikator pencapaian saya. Ingin agar coach itu bisa mendapatkan solusinya, kemudian juga dia mendapatkan ide-ide yang cemerlang atas permasalahan yang terjadi. Oke, baik Bu. Pertanyaan-pertanyaan saya mungkin dicukupkan sekian ya Bu. Semoga apa yang Ibu targetkan pada proses coaching ini berhasil ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Semoga prosesnya lancar Bu. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rini. Alhamdulillah baik. Masih semangat nih? Semangat Bu Rini. Iya. Bagaimana dengan Bu Rini kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat selalu ya Bu ya. Amin. Iya. Amin. Pada kesempatan ini kan kita mau melakukan coaching nih, kita Oh, iya, diskusi Bu. ya. Iya. Kita diskusi, kita mencari solusi dari permasalahan yang kita punya. Nah, sekarang nih apa nih yang akan kita bicarakan nih? Oh iya Bu, begini Bu, terima kasih nih atas waktunya Bu Rini ya. Saya ini memiliki satu hal yang penting Bu yang ingin disampaikan kepada Bu Rini. Gimana tuh? Ini Bu terkait pembelajaran di sekolah Bu ya. Iya. Terutama ini berkaitan sekali dengan guru-guru ya. Guru-guru di sekolah saya, tempat saya bekerja ini pada pembelajaran di kelasnya masih menggunakan cara konvensional Bu. Jadi mereka itu masih menggunakan metode ceramah. Mereka sulit sekali untuk mengikuti perkembangan teknologi ya, padahal kita tahu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini banyak sekali metode-metode atau model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan sebagai guru ya, sehingga bisa membuat proses pembelajaran lebih interaktif, kemudian lebih berpihak pada murid begitu. Tapi yang saya lihat ini di tempat kerja saya, mereka agak enggan atau sulit untuk mau merubah iya, kebiasaan pembelajaran mereka begitu. Oh, jadi masih dominan melakukan metode tradisional ya Bu Iya, ya. betul Bu. Oh, Jadi seperti saya lihat anak-anak juga terlihat sedikit bosan begitu Bu. Jadi kurang motivasi untuk mereka lebih interaktif di kelas. Anak-anak juga terlihat kurang dalam perkembangan positifnya begitu. Terus yang memang yang Ibu inginkan nih seperti apa? Saya itu sebetulnya dalam teknologi yang sudah maju sekarang ini ya Bu,
saya beserta rekan-rekan semuanya yang ada di tempat kerja saya bisa mengadopsi, bisa menggunakan teknologi yang lebih canggih begitu pada pembelajaran sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung secara lebih baik lagi, anak-anak bisa lebih termotivasi dan mereka hasil belajarnya lebih meningkat gitu. Saya ingin mereka mulai menggunakan atau melek teknologi gitu ya Bu ya, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sudah modern seperti Quizzes gitu ya Bu ya. Sedang booming ya Bu ya. Nah, saya agak sedikit greget begitu mengajak mereka, agak sulit begitu. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti itu nih, setelah dianalisis sama Ibu, kira-kira penyebabnya apa nih? Beliau belum bisa update dengan teknologi ya istilahnya ya. Betul. Iya. Nah, kira-kira penyebabnya apa nih? Yang saya lihat mungkin mereka gagap teknologi mungkin ya Bu ya. Mungkin sebetulnya mau begitu, hanya mereka itu malas mencoba begitu ya Bu ya. Mungkin entah malu atau mungkin ya kurang bersemangat untuk memperdalam tekniknya begitu ya Bu ya. Padahal kalau misalnya kita bisa kolaborasi, bisa terbuka begitu ya dengan permasalahan proses pembelajaran di kelas ya inginnya sesuai dengan perkembangan zaman bisa begitu Bu ya. Tapi sepertinya belum ke sana begitu Bu. Gitu ya. Memang kalau menurut Ibu kondisi ideal yang bagusnya seperti apa nih? Nah, menurut saya idealnya sih mereka ini ya sebagai guru begitu ya, sebagai pendidik mengikuti juga perkembangan zaman begitu ya Bu ya, seperti yang sudah kita tahu bahwa pembelajaran itu pun guru maupun anak-anaknya harus mengikuti perkembangan zaman sehingga kita bisa mengimbangi kecepatan teknologi ini begitu. Saya idealnya mereka, bagi rekan guru saya ingin up to date lah di dalam mereka melakukan pembelajaran, memimpin pembelajaran di kelas, memakai metode yang menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih canggih juga, lebih mungkin saya kira anak-anak juga dengan teknologi modern ini mereka menginginkan sebuah pembelajaran yang lebih interaktif, sebuah metode pembelajaran yang menarik, menyenangkan bagi mereka. Nah, jadi nanti bisa memenuhi apa yang murid inginkan dan apa yang murid butuhkan gitu untuk perkembangan mereka. Iya. Gitu, Bu. Jadi lebih ke digitalisasi mungkin ya. Iya, begitu Bu ya. Mau nggak mau kan kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Anak-anak teknologinya atau pengetahuan teknologinya sudah luas, sudah maju, bahkan mungkin lebih cepat dari kita ya Bu ya. Tapi kita monoton pada cara-cara yang konvensional mungkin tidak selaras begitu ya Bu ya. Kalau kondisi menurut Ibu nih, skala kondisi anak guru-guru yang Ibu maksud itu kondisi mengenai teknologi ini menurut Ibu dari angka 1 sampai 10 itu berapa nih? Kalau menurut saya, mohon maaf Bu ya, mungkin di sini ada banyak generasi, terutama masih banyak generasi senior yang ya bisa dihitung agak ketinggalan mungkin ya. Kalau saya bilang di level 5 ya Bu ya. Level 5 sekarang itu ya. Terus ada ide-ide nggak langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini nih? Kalau yang saya pernah coba perhatikan, saya pernah amati Bu, mungkin melihat kondisi seperti ini, saya kepikiran untuk melakukan mentoring begitu Bu ya. Mentoring ke rekan sejawat. Jadi saya rasa itu lebih efektif begitu ya. Tetapi ini memang belum saya lakukan Bu, saya masih tahap pengamatan. Kalau belum begitu yakin juga. Kalau yang sudah dilakukan nih kira-kira sudah ada belum yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan, oke. Karena melihat peluang tadi, saya pernah melakukan pada salah satu guru dan dengan secara personal begitu, mereka tertarik sebetulnya, ingin mencoba juga bisa. Bagaimana? Cuma belum berani memulai. Belum berani memulai. Mereka motivasinya masih agak kurang begitu Bu ya. Jadi saya menarik kesimpulan, ya mungkin dengan cara mentoring mungkin saya bisa berkolaborasi, kemudian mengajak mereka untuk mari menjadi guru yang lebih melek teknologi gitu Bu. Ya. Selain metode mentoring nih, kira-kira ada nggak ide-ide lain nih bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oke, iya Bu, saya pernah kepikiran juga, tapi mungkin ini
kurang efektif kalau menurut saya kalau misalnya harus ini Bu, misalnya pelatihan atau workshop gitu ya Bu ya. Karena menurut saya itu memerlukan waktu yang agak panjang dan prosesnya agak lama. Oh, seperti itu ya. Nah, menurut Ibu kondisi idealnya seperti apa? Nah, dan skala kondisinya seperti apa nih? Kalau idealnya dari angka 1 sampai 10. Oke, kalau misalnya bisa di-upgrade nih dengan apa adanya mentoring Iya. tadi, saya pikir bisa naik ke level 7 lah. Level 7. Iya, kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya butuh energi lebih banyak, betul Iya, ya. betul. Ya, tapi kita terus berusaha Iya, ya. betul, mudah-mudahan. iya. Nah, dari serangkaian yang sudah dilakukan nih ya, dalam rangka menyelesaikan masalah-masalahnya, ada rencana lain tidak? Rencana lainnya saya ingin ini juga Bu, berkolaborasi dengan kepala sekolah juga sebagai pimpinan di sini, apa namanya, untuk memastikan langkah saya bagaimana mengajak teman-teman atau memberikan imbas pada teman-teman supaya bisa ini ya mengikuti perkembangan zaman. Satu tadi dengan melakukan mentoring, yang kedua dengan workshop atau pelatihan sebagai penguatannya begitu. Kolaborasi komunikasi Nah, mungkin iya, ya Bu ya, betul. seperti Iya. itu. Nah, kira-kira nih untuk kedepannya ada rencana aksi apa nih? Kedepannya saya akan coba mulai ini kalau sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah dan kemudian dipersilahkan, kemudian saya akan mulai apa namanya, melakukan mentoring dengan teman-teman sejawat yang apa namanya lebih dekat dulu, kemudian bisa juga saya melakukannya agak ruang lingkup yang agak besar ya, dengan melalui komunitas belajar mungkin saya bisa berbagi praktik di situ. Kemudian untuk langkah yang lebih panjangnya lagi yaitu tadi workshop Bu, saya ingin juga melakukannya walaupun ada proses yang agak lama tetapi bisa membantu mentoring tadi. Luar biasa, ide-idenya keren sekali Ibu. Insya Allah Bu, saya Mudah-mudahan ingin- ya iya. semua rencana kita, hasil diskusi kita menjadi titik awal perubahan untuk kedepannya ya Bu ya. Iya, baik Bu. Nah, setelah kita coaching ini nih, apa yang Ibu rasakan nih? Alhamdulillah Bu, dan ternyata apa yang saya bayangkan dan keraguan itu setelah berdiskusi dengan Ibu, saya merasa lebih yakin dengan ide yang sudah coba saya pikirkan untuk mengatasi permasalahan ini. Terima kasih ya Bu Rini Iya, ya, sama-sama, sudah memberikan Ibu. penguatan nih kepada saya. Ya, mungkin sekian ya Bu ya coaching kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, Mudah-mudahan Bu. terrealisasi Iya. dan permasalahan yang kita hadapi dapat terselesaikan Amin. dengan ide-ide luar biasa yang Amin. tadi Ibu ungkapkan ya. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Tika. Selamat sore. Ketemu lagi ya Bu. Ya. Gimana proses coachingnya lancar? Alhamdulillah Bu, insya Allah kita mendapatkan solusi dari coaching. Oke, alhamdulillah ya Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Ibu ceritakan bagaimana tadi Bu proses coaching? Oke Bu, jadi saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Rini. Alhamdulillah sudah selesai, sudah lancar proses coachingnya. Dan dalam coaching itu kita menggunakan Arif Tirta ya Bu ya. Kemudian juga ada penerapan kompetensi coaching, kemudian juga penggalian masalah-masalah serta solusi-solusi yang akan kita laksanakan ke depannya. Oke, bagus ya. Baik Bu Tika, izin saya menyampaikan juga hasil observasi. Sebagai observer saya setelah mengamati, kemudian melihat bagaimana proses coaching Ibu, apa yang Ibu tadi ungkapkan sudah selaras ya Bu ya. Ibu alhamdulillah saya lihat sudah menjadi seorang coach yang baik, di mana Ibu sudah bisa membuat sebuah percakapan dengan alur kita yang teratur, kemudian Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menstimulus coach Ibu untuk mempunyai ide atau gagasan pemecahan masalahnya, dan juga Ibu sudah berhasil mengidentifikasi masalah pada awalnya ya, dan kemudian sudah berhasil membimbing coach Ibu untuk bagaimana membuat sebuah program untuk penyelesaian masalahnya. Itu sangat baik sekali ya Bu Terima ya. kasih. Iya. Nah, selain tadi Bu, saya dengar yang di awal kan Ibu ingin mengembangkan kompetensi present ya. Nah, selain itu kira-kira setelah coaching ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin itu Bu yang menggali pertanyaan-pertanyaan
bisa menggali informasi-informasi dari coach saya gitu. Jadi coachingnya lebih terbuka, lebih bisa mengemukakan masalahnya, kemudian juga solusinya. Itu sih sebetulnya yang saya harapkan. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Memang saya pikir juga dengan kita bergerak sebagai coach, kita butuh berlatih banyak ya Bu ya dalam betul Ibu. Terutama mengajukan pertanyaan Iya, berbobot iya, itu ya Bu betul, ya. betul. Pada setiap permasalahan pasti pertanyaan yang akan kita ajukan pasti berlainan ya Bu ya. Iya, betul, Nah, betul. dengan kita berlatih sering, insya Allah bisa mengasah kemampuan dan potensi kita bagaimana kita menjadi coach yang baik ya Bu ya. Nah, dengan kompetensi lainnya juga yang ikut dikembangkan, ya mudah-mudahan Butika menjadi seorang coach yang handal ya, Terima dan kasih juga Ibu. bisa memberi influence pengaruh pada rekan sejawat yang lainnya, dan juga menjadi coach-coach yang baik bagi rekan sejawat maupun bagi murid ya, sehingga oke, bisa siap. mengembangkan menggali potensi rekan guru maupun murid dengan baik. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, Ibu Tika, selamat ya, coachingnya sudah bagus. Mudah-mudahan Ibu selalu konsisten dan menjadi coach yang lebih baik. Amin. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Tika. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi ya Bu. Sampai jumpa lagi.